yang bertobat, nggak lagi bercabul, nggak lagi menunjukkan neneknya di TikTok. Bertobat dia melakukan semua menuruti kehendak. Masalahnya dikatakan di dalam masuk surga. Kalau benar. pecundal, kalau Ya. kau kawin 5 suamimu, Nora, nggak bertobat-tobat, nggak akan mungkin menempati tempat kerajaan surga. Maksud ayat itu yang contohnya bertobat. begini, Der nih. Percaya Der, Yesus, gitu. Sabar dulu dong. Oke, silakan. Pakai waktu kita ya, 22 menit ya. Karena kata-katanya nggak usah pakai waktu. Saya akan biarkan kamu bicara juga, Bu Derni. Kata-katanya begini. Siapakah yang di antara keduanya yang mengikuti katanya? Yang terakhir. Karena sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan wanita-wanita pesundal akan mendahului. Tahu ya arti kata mendahului ya? Berarti mereka yang utama. Ya, jadi contoh seperti ini Kak Derni ya, yang menerima BLT duluan diutamakan yang memakai baju warna merah. Otomatis baju warna merah diutamakan, selain dari warna merah tidak. Benar nggak Kak Derni? Nah, perempuan sundal dengan pemungut cukai ini ketika melakukan dosa dia bertobat, mereka yang akan diduluankan masuk surga daripada pendosa-pendosa lain. Karena dikatakan pemungut cukai dan wanita pesundal akan mendahului kamu. Didahulukan mereka. Nah, pertanyaannya begini. Wanita pesundal yang sudah bertobat dengan perempuan kristeng yang juga berbuat dosa dan sudah bertobat, kira-kira duluan mana yang masuk surga menurut Matius 21? Iya, aku ya. Ya. Oke. Jadi Matius 21 ayat 31 itu Yesus menegaskan hal ini kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi karena para pemungut cukai dan pesundal bertobat dan percaya, sedangkan pemimpin agama tidak. Kan begitu? Pemungut cukai tadi sama pesundal tadi dia percaya kepada Yesus, sementara pemimpin agama tadi hanya ngomong aja doang dia di Berni, saya bertanya, perempuan sundal yang sudah bertobat dengan perempuan kristeng yang juga sudah bertobat, kira-kira menurut Matius 21 kata Yesus duluan masuk surga yang mana? Sama-sama itu kalau sudah perempuan pesundal bertobat dan perempuan kristen bertobat, sama. Ya di mana tertulis? Yang melakukan itu dia Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi dia yang melakukan kehendak Bapakku. Matius 21 duluan. Iya Nora, kau jangan pelintir-pelintir ayat Bible itu Nora. Kau kan Islam. Sekarang kau ajari. Nah, yang sekarang yang di sana kan katanya yang bertobat. Jadi yang bertobat pesundal itu duluan masuk kerajaan surga dengan orang-orang yang mengatakan Kristen tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Sama saya, baca. Kau yang menipu. Kau yang menipu. Di mana ada pesundal masuk surga? Kalau enggak ngapain ada hukum ketujuh jangan berzina? Kutanya kau dulu. Kan kau yang menipu. 21:31 dikatakan di sana apa Derni? Pemungut cukai dan wanita pelacur duluan masuk surga. Pertanyaan saya, perempuan kristeng yang bertobat dengan perempuan sundal yang bertobat, kira-kira duluan yang mana masuk surga? Oke, taruh perempuan sundal duluan. Gak apa-apa karena dua bertobat. Baru kami kemudian apa rupanya salahnya di situ? Kan gak berzina lagi dia. Kan gak mengawini 5 suami lagi dia. Tidak berzina atau berzina. Apa rupanya itu? Kenapa kau sewot? Kok kau pula yang pening, Nora? Kami yang merendahkan diri. Mbak Nora sama merendahkan diri, Nora. Sabar, Tian. Tunggu dulu, Tian. Ini perempuan dengan perempuan. Iya, wanita dengan wanita ini. Kalian aja saksinya. Ya, saya bertanya, kenapa Yesus mengatakan perempuan sundal duluan? Kenapa nggak perempuan pencuri, penganiaya? Kenapa harus perempuan sundal yang duluan masuk surga? Kenapa? Sebenarnya nggak ada kenapa-kenapa, tetapi di luar dari kekristenan yang banyak pertanyaan. Samanya itu, mau pesundal pun dikatakan seperti itu karena apa? Karena begitulah dosa itu. Sebesar apapun dosamu, karena kan berzina ini termasuk direndahkan, ya. Karena kalau sebesar apapun dosamu, jika kau bertobat, kau duluan masuk surga. Mulia itu saya terima, tapi kenapa perempuan sundal yang duluan? Itu seumpamanya, itulah umpama dikatakan kepada manusia itu Nora.
supaya sebesar apapun dosa kita itu akan Saya tidak diampuni tanya jika kita sebesar bertobat. apapun. Sekarang saya tanya Derni, emangnya kalau dosa membunuh itu tidak sama, berdosa juga? Apa bedanya? Ya, kalau sudah bertobat diterima. Nah, kalau bertobat diterima, tapi kenapa perempuan Sundal diistimewakan? Apa istimewanya perempuan Sundal sampai duluan masuk surga? Begitulah saking besarnya dosa itu pun masih diterima Yesus gitu. Saya tidak tanya saking besarnya. Yang saya Ya tanya, itu jawabannya. loh, yang saya tanya apa keistimewaan perempuan Sundal sehingga mereka dahulu yang dimasukkan ke dalam surga? Maksudnya di situ Nora, walau sebesar apapun dosa penjinah itu, kalau bertobat duluan masuk surga daripada para pendeta atau umat Kristen yang hanya banyak ngomong tapi tak bertobat. Gitu loh Nora. Saya kasih satu contoh sama kamu. Masa udah 3 kali masih sampai di sini aja kita? Belum ngerti kau ayat itu? Sebentar dulu, saya pengen dapat jawaban yang apa? Biar maju. Ya, tunggu dulu sebentar. Seandainya dikatakan begini, penerima BLT itu yang memakai baju warna putih yang didahulukan. Pertanyaan saya, ketika Kak Derni datang ke sana untuk mengambil BLT, Kak Derni memakai baju putih atau tidak? Iya. Oke, betul? Ya. Karena didulankan yang baju putih. Nah, kalau Yesus mengatakan perempuan Sundal yang sudah bertobat duluan masuk surga daripada pendosa-pendosa lain, kenapa nggak bersundal aja Kak Derni baru bertobat? Karena kan diduluankan. Oke, ya. Nah, padahal gampang loh Ya. pernyataan itu, ya. Pesundal ini termasuk itu juga menyembah berhala Hubal. Nah, kalau di Alkitab, dalam Alkitab khususnya dalam kitab Wahyu, pesundal besar diumpamakan sebagai simbol kekuatan duniawi, keagamaan, dan ekonomi yang sangat berpengaruh namun korup dan murtad. Kehebatan atau kekuatan yang digambarkan dari perempuan Sundal ini adalah sebagai berikut. Kekayaan dan kemewahan luar biasa. Dia digambarkan berpakaian ungu dan kirmiji, berhiaskan emas, permata dan mutiara, memegang cawan emas penuh dengan kekejian. Ini melambangkan daya tarik materialistis, kemewahan dan kekayaan yang memikat hati manusia. Itu dia. Pengaruh global dan kekuatan politik. Bentar Nora. Dia duduk di atas banyak air yang melambangkan bangsa-bangsa, suku-suku dan bahasa-bahasa. Dia digambarkan menunggangi binatang buas yang melambangkan kekuatan antikristus dalam pemerintahan dan politik, menunjukkan kekuasaan yang didukung oleh sistem keduniaan dunia. Itulah diumpamakan pesundal. Nah itu. Saya bertanya, pertanyaan saya, kalau memang Yesus mengatakan perempuan Sundal yang bertobat duluan masuk surga, pahami duluan, sama seperti kalian ketika mengambil BLT, memakai baju putih karena sudah dikatakan baju putih yang duluan untuk mengambil BLT. Kenapa Kristen ini perempuannya tidak bersundal dan bertobat? Karena dijanjikan pendosa yang bersundal ketika dia bertobat itu duluan masuk surga. Kenapa Kristen perempuannya tidak bersundal dulu, bertobat baru nanti mereka duluan masuk surga? Itulah karena kau otakmu separoh, nggak ngerti kau. Nora dengar ya. Derni, Sifat yang menggoda. Tunggu dulu, sebentar. Sabar. Pelacur ini, pesundal ini Nora, diibaratkan sifat yang menggoda. Analog enggak, bukan soal sifat. Dengar dulu, ini Kristen yang menjawab. Kau Islam, Kristen menjawab. Sabar, tunggu. Derni bilang apa? Sifat yang menggoda dan menipu. Dia digambarkan sebagai perwujudan dari budaya yang menggoda. Saya tidak lari ke situ. Yang aktif menipu dan menghancurkan umat Elohim. Itulah pesundal. Saya tidak lari ke situ. Yang saya Ya memang ke situ, harus ke situ. Kau nggak tahu, akalmu nggak nyampe. Analogi Kak Derni. Kenapa Kak Derni harus sebentar? Kenapa Kak Derni tadi harus pakai baju putih? Karena sudah dikatakan yang baju putih duluan itu yang menerima. Baju putih duluan menerima. Yesus mengatakan perempuan Sundal yang bertobat itu yang diduluankan untuk masuk kerajaan surga. Kenapa tidak bersundal kalian baru bertobat? Karena dikatakan orang yang bersundal itu duluan yang masuk surga. Kenapa kalian? Aku 2 menit ya. Itulah kau Nora kadang. Kau kan nggak ngerti Bible Nora. Kau kan hanya congor doang. Udah,
secara ringkas, pesundal dalam kitab Wahyu menggambarkan kehebatan dunia yang dibangun atas kesombongan, keangkuhan, dan perlawanan terhadap Elohim yang pada akhirnya akan mengalami kejatuhan. Makanya kenapa duluan pesundal yang masuk surga kata Yesus? Karena pesundal ini maknanya meluas. Nah, apa maknanya? Ya, pesundal ini diibaratkan ini menggoda kehidupan duniawian daripada mengikuti firman Tuhan. Makanya Yesus menggambarkan pesundal itu duluan karena dosa di pesundal ini sangat besar, Nora. Oke. Itu kira-kira itu kata pesundal itu Kak Derni mengartikan mendefinisikan kata sundal itu diambil dari kamus mana? Itulah yang sering kami dengarkan waktu kami seminar-seminar. Iya, itu pesundal yang di situ. ngasih tahu kan kata pesundal itu siapa yang ngasih tahu? Itu dikutip dari mana itu? Nora, di Wahyu itu di sana banyak digambarkan pesundal. Pesundal itu digambarkan yang melakukan dosa besar, menyembah berhala, ya, menolak Elohim. Saya bacakan. Gitu dong, Nora. Nih, definisi pesundal menurut KBBI, ya, buruk kelakuan ini tentang perempuan. Pelacur atau perempuan jalan. Iya, betul. Iya, Di KBBI. kalian itu diterjemahkan menggunakan kamus besar bahasa Indonesia atau kamusnya Tatang Sutarman? Kalau pesundal di dalam Bible, di situ mencakup kejahatan manusia itu yang melawan hukum Elohim. Contoh, dia penjina, dia pembunuh, dia menyembah batu, menyembah berhala, menyembah pohon, yang berlawanan dengan firman Elohim. Itu pesundal namanya. Oke, kalau pesundal itu artinya dalam Yeskiel 23 apa katanya? Mereka bersundal di Mesir, katanya. Di sana susunya dijama-jama dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Pertanyaan saya, susunya dijama-jama, dada keperawanannya dipegang-pegang, itu maksudnya menyembah Elohim yang lain. Itulah ibaratnya percabulan. Percabulan meninggalkan peraturan Elohim. Digambarkan pesundal itu seperti itu loh, Nora. Bukan hanya memeknya dipegang-pegang. Itulah diibaratkan pesundal itu. Ya, itu dia. Jadi makanya Nora, kalaupun kau menghujat-hujat seperti itu, ya itu urusanmu. Yang jelaskan umat Kristen, tadi kan sudah ku jawab. Pesundal itu artinya adalah orang-orang yang sudah menghujat Elohim, menyembah berhala, melakukan perzinahan, melakukan semua tindak kejahatan yang tidak sesuai dengan firman Elohim. Itulah pesundal. Kalau mereka menghujat, katanya menghujat Elohim, ya kan? Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya, di sana susunya dijama-jama. Pertanyaan saya, ini kalau menghujat Elohim, apakah susu Elohim dijama-jama? Itu diibaratkan, diumpamakan untuk melawan firman Elohim itu diibaratkan pesundal loh, Nora. Pesundal. Loh, di sini kalau menurut KBBI, pesundal itu artinya pelacur, perempuan jalang. Iya, bukan pesundal. Di dalam Alkitab, Nora, pesundal itu banyak sekali yang digambarkan. Bukan hanya pesundal seperti perempuan Samaria. Tunggu dulu, Nora. Perempuan Samaria yang 5 suaminya. Panjang, Kak Derni, jangan terlalu panjang. Ya kau kan nggak mengerti sampai ke situ, Nora. Iya, sebentar. Bible ini memaknai kata pesundal, makna luasnya artinya menghujat Elohim. Ini diambil dari kamus mana? Itulah yang kita ringkaskan semua di dalam kitab suci mengenai pesundal-pesundal di zaman bangsa Israel dan sampai hari ini loh, Nora. Digambarkan pesundal itu. Sabar, Nora, aku dulu. Bukan, digambarkan dong. Ya, kau udah telepon tuh sama pesundal tuh. Bentar ya. Ya. Diambil dari mana? Maksudnya begini. Bible memaknai pesundal itu artinya luas, salah satunya menghujat Elohim. Itu dari mana sumbernya? Kan dari katakan, Nora, pesundal itu diibaratkan dengan orang-orang dari mana yang narasi itu tidak dari berkenan mana? di hadapan Elohim. Bukan pesundal 5 suaminya, bukan hanya gitu doang.
Nora. Pesundal udah saya baca, menurut definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI mengatakan makna dari pesundal itu adalah perempuan jalang, pelacur. Nah, sekarang yang Kak Denny ngomong, katanya pesundal itu maknanya kalau menurut Bible adalah mengikat Elohim. Itu dari mana sumbernya? Kamusnya dari mana? Ini dia. Ini dari Alkitab semua diambil makna harfiah pelacur perempuan tunasusila. Dengar dulu. Dari mana? Paham gak sih Kak Denny? Iya tahu aku. Dari mana? Tahu. Ini kan urusan kami di Kristen. Kami memaknai bagaimana. Kau kan Islam. Gak sampai lah akalmu ke sini. Kau kan hanya mencari kesalahan aja, Nora. Ini menggoda saya. Ini berarti pesundal ini ya, menggoda saya ini dia. Ini kan di kita ini umat-umat itu diajarin. Begini loh pesundal itu bagaimana nih. Rahab, Yosua 2 ayat 1. Menyebut Rahab sebagai perempuan sundal yang tinggal di tembok kota Jericho. Namun ia menjadi tokoh iman yang menyelamatkan mata-mata Israel. Ya, 1. Tamar, Kejadian 38 ayat 15. Tamar menyamar menjadi perempuan sundal di pinggir jalan untuk mendapatkan keturunan dari Yehuda. Hukum Taurat, Imamat 21. Tunggu dulu, Denny. Sebentar dulu kau. Jangan dipotong-potong. Sebentar dulu, si Tamar ngapain di pinggir jalan untuk mendapat keturunan? Berarti dia Dan itu bersundal dibilang tadi, berarti Nora. bersundal itu artinya seorang pelacur. Dengar. Oke. Iya, ada pelacur rohani juga ada loh. Bukan pelacur menjual diri aja. Pelacur rohani itulah kita yang melawan hukum Elohim. Itu pelacur rohani. Dengar, hukum Taurat Imamat 21 ayat 7. Imam dilarang menikahi perempuan yang sundal. Sebentar, Kak Denny. Kalau pelacur rohani berarti laki-lakinya rohani. Sebentar, ini jawabannya Nora, dengar. Perumpamaan Yesus Matius 21 ayat 31 sampai 32. Yesus menyebut bahwa pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului imam-imam kepala masuk ke dalam kerajaan Elohim jika mereka bertobat. Jadi kita, kenapa Yesus Samaan. Kenapa? Kenapa Yesus membuat perumpamaan itu sebab pesundal yang diduluankan masuk surga? Bukan contohnya entah pencuri, entah pembunuh, ya kan? Kenapa? Itu menurutmu? Kenapa? Karena pesundal itu sering digunakan sebagai sinonim untuk kemurtatan. Itu. Kemurtatan atau ketidaksetiaan umat Israel kepada Tuhan. Seringkali dikaitkan dengan penyembah berhala. Menyembah batu, menyembah pohon, menyembah patung, itu pesundal itu. Pesundal itu. Oke, saya terima. Sekarang kalau memang perempuan sundal, sabar. Kalau perempuan sundal duluan masuk surga karena dia sudah bertobat, kenapa kalian gak bersundal? Emang kayak fotonya si Nora ini. 1,6 penonton, 1.600 penonton. Bodoh kali si Nora kalian ini. Yang kalian ngagung-ngagung ini. Denny, sabar. Tolol kali kau Nora. Sabar. Kau jujur ya. Kau jawab jujur. Yesus mengatakan yang duluan masuk surga seorang pendosa yang bertobat itu siapa? Yang melakukan dosa apa? Bersundal bukan? Ya, iya bersundal dan macam-macam yang lain. Kenapa kau nggak bersundal? Karena bersundal duluan yang masuk surga. Luaknya si Nora ini. Boleh respon Mbak Nora sama Mbak Darni? Ya. Kenapa Tian? Udah pakai BH kok, Dek? Bukan. Pernyataan Mbak Nora dengan jawaban Mbak Darni itu dua-duanya salah jurusan. Karena di Matius itu. Apa cocoknya? Iya, ini di Matius 21 itu ayat 31 dan 32 di situ sudah ada jawabannya. Bukan hanya perempuan sundal. Karena ayat 31-nya itu saya baca, siapa di antara kedua orang itu yang melakukan itu, ada pernyataannya. Jadi ada contoh dari belakangnya, makanya jawabannya ayat 32. Tetapi bukan hanya pesundal. Coba kau baca yang 31-nya dulu. Ya baik. Jawab siapa ayat 31? Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Ini makanya ada konteksnya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan. Jawabannya Mbak Nora ada ayat 32. Tunggu dulu, Tian.
yang didahulukan. Bukan, makanya yang didahulukan Anda berhenti di masuk ayat surga. 31. Sabar, gak usah terlalu panjang dan kali lebar. Di sini bukan gereja. Yang didahulukan oleh Yesus yang masuk ke dalam kerajaan surga, seorang pendosa yang bertobat, siapa? Pemungut cukai dan Iya, wanita. kenapa didahulukan alasannya Mbak Nora? Dan wanita. Bukan, alasannya ayat Dan 32. wanita, saya tidak tanya alasan. Dan Nah, wanita. alasannya ayat 32 Mbak. Ayat 32-nya, makanya kamu cari jawaban. Yang duluan masuk surga siapa, Tian? Yang mendahului kamu duluan masuk kerajaan Allah siapa, Tian, katanya? Saya nggak tanya alasan. Itu ayat 32 jawabannya, Nora. Ya, siapa yang didahulukan menurut Ini Nora ayat 32-nya, makanya Menurut Anda menjawab ayat sendiri padahal 31. di ayat itu ada Menurut jawabannya. ayat 31 kata Jesus Christ yang duluan masuk surga pendosa yang bertobat adalah pemungut cukai dan wanita. Iya, ayat 32-nya Nora, sebab Yohanes datang untuk wanita. menunjukkan jalan kepadamu. Ya, baca dulu ayat 32 Nora. Apa tidak mau jujur? Wanita Bukan, betul memang Nora, gini Nora. Makanya ayat 32-nya jangan tafsir. Wanita apa, Tian? Saya jawab dulu. Menurut ayat 31. Saya tidak punya jawaban Nora, jawabannya di Alkitab. Wanita pelah. Bukan, ayat 32 jawabannya. Nora, Bang Tian. Sabar dulu, Den. Makanya ayat 32-nya kenapa pemungut cukai dan perempuan sundal mendahului? Ayat 32. Wanita pelah. Bukan hanya itu loh, Nora. Makanya baca 32 Bukan nggak Nora, jujur, Nora. kau nggak ngerti Sabar loh, dulu, Nora. Denny. Kalian dua di sini sabar ganti-gantian, jangan berebutan tulang, ya. Dikatakan Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan wanita-wanita apa yang akan mendahului. Jadi dua pendosa ini ketika dia melakukan dosa, dia bertobat, dia duluan yang masuk kerajaan Allah. Itu kata Jesus. Iya, alasannya kenapa Nora ayat 32? Lah, ayat 32-nya kamu potong. Perempuan Sebab apa? Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu Duluan masuk dan surga. kamu tidak percaya. Perempuan apa? Perempuan Nora, makanya dikatakan kenapa mendahului, karena orang itu mereka tidak percaya, tetapi pengunjung cukai dan perempuan sundal percaya, makanya mereka masuk surga. Duluan masuk surga. Sudah. Ya gantian lah. Bukan Kamu nggak- sudahkah perempuan keresteng bersundal dan bertobat agar Bukan duluan itu Nora. Katanya di situ kenapa perempuan sundal dan pemungut cukai akan masuk ke dalam kerajaan Allah? Ayat 32 Nora. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan dan kebenaran kepadamu Nora, dan kamu tidak percaya kepada dia. Tetapi pemungut cukai dan perempuan sundal percaya Dia kepadanya. percaya kepadanya, duluan masuk surga. Iya, si Nora Yang tidak duluan masuk surga percaya. kata Yesus adalah perempuan apa? Iya, karena si Nora tidak percaya, sedangkan perempuan sundal dan pemungut cukai percaya, makanya mereka Perempuan masuk sundal. surga. Maju perempuan sundal, ayo perempuan keresteng. Bukan, Nora berarti Tian, lebih aku parah nggak daripada paham, Nora. perempuan sundal kalau kayak gitu. Perempuan sundal Tian, saja kau dan pemungut rangking cukai sama dia. percaya. Apa saja perempuan sundal itu. Bukan hanya melacur doang. Dengar ya, perempuan sundal itu Nora, itu istilah digunakan untuk menggambarkan sistem dunia yang korup dan memusuhi Tuhan. Itu pesundal. Saya Aduh, tidak kayak mana sih tanya kau, Nora? apa makna perempuan sundal. Intinya kata Jesus Christ, pemungut cukai dan wanita pesundal yang duluan masuk surga daripada pendosa yang lain yang bertobat. Nora, Bersundal pemungut apa? Kalau cukai. Anda tidak Nora, percaya pemungut maksudnya, cukai. Nora. Pesundal itu istilah, itu istilah. Masuk dalam Istilah. kerajaan surga. Iya, itu istilah untuk digunakan pesundal dan pemungut cukai itu digambarkan sistem dunia yang korup dan memusuhi Tuhan. Itu. Denny, saya mau Aduh, bertanya. gimana kau Nora? Kenapa sih perempuan sundal istimewa kali ya? Kenapa sih? Kan tadi bilang kenapa Yesus menggambarkan itu? Karena perempuan pesundal itu diibaratkan
diibaratkan sistem dunia yang korup dan memusuhi Tuhan. Itu maksudnya, Nora. Iya, saya tidak Pemungut saya, cukai pun kayak gitu. saya tidak tanya makna pesundal yang Itulah saya jawaban Kristen. 2 kali. Kenapa kau menantang orang Kristen yang menjawab? Udah ya, Kenapa isi 2 stop. kali? Udah selesai, udah ku jawab ya. Udah ku jawab ya. Pesundal dan pemungut cukai. Kalian 1.700 penonton. Pesundal dan pemungut cukai yang diibaratkan Yesus itu menggambarkan sistem dunia yang korup dan memusuhi Tuhan. Saya tidak Oke. peduli. Oh, berarti yang korup ini Ya kayak udah, suaminya nggak Tante peduli Dewi. kau mampus kau, Nora. Ini kami Kristen. Jadi jangan kau pelintir-pelintir Bible kami. Kau seenakmu, kami nggak bisa. Kami nggak bisa menyentuh Al-Quranmu, Nora. Tolong. Kami nggak boleh, Nora. Cuma bertanya, kenapa perempuan Ya udah Sunda kujawab. diibaratkan masuk surga? Sudah ku jawab ya, Nora. Sudah ku jawab. Ada kayak gitu perempuan Sunda dulu. Pesundal, ini jawaban terakhir. Jangan lagi sampai pagi kita di sini, sampai sore, sampai malam. Pesundal, Nora, dan pemungut cukai digambarkan Yesus, yaitu kepada sistem dunia yang korupsi dan memusuhi Tuhan. Ah, udah tahu kau kan? Bersundal Nah, dosa itu dia. nggak? Bersundal dosa nggak? Ya dosa lah, namanya korupsi. Membunuh dosa nggak? Ya dosa. Sama lah itu korup. Itu pesundal juga termasuk. Iya. Mencuri dosa nggak? Pesundal juga itu. Iya. Melawan orang tua dosa nggak? Iya, pesundal juga itu dosa. Nah, tapi kenapa dosa pesundal ini yang duluan masuk surga daripada dosa-dosa orang yang lain? Kan sudah dibilang, Nora, digambarkan sistem dunia yang korup dan memusuhi Sistem Tuhan. dunia. Yang 10 hukum itu inilah ini. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menyembah berhala, jangan menyembah patung, jangan menyembah batu. Nah, sebentar. Ini pesundalnya. Ya, sabar. Jangan menyembah Itu. nonot pun ada. Ya, dengar Ya. kalian. Tadi kamu membacakan si Tamar berdiri di pinggir jalan bersundal untuk mendapatkan keturunan. Ngapain dia di pinggir jalan untuk mendapatkan keturunan? Kan sudah dibilang bersundal, Nora. Nah, berarti bersundal itu artinya apa? Udah sama itu hukum ke-7 berzina. Nah, berarti bersundal berzina. Kenapa? Makanya dirangkumkan Yesus semua pesundal itu. Sabar. Kenapa perempuan berzina? Kenapa perempuan pelacur yang bertobat yang dikatakan duluan masuk surga? Kenapa? Kenapa nggak Samanya itu, Nora, hanya kau nggak Gimana nyampe akalmu sama? ke sana, Gimana nggak boleh? sampai otakmu ke situ, adikku. Kenapa bukannya nggak sampai? Intinya perempuan ya. pelacur kalau bertobat. Jadi sampai kapan kita di sini, Nora? Sampai subuh, sampai subuh kita di sini ini aja. Saya telepon dulu ini lokalisasi, saya akan mengatakan perempuan sundal yang bertobat duluan masuk surga. Oke lah, ya. Ini jawaban Kristen ya, Nora. Maaf, tolong supaya Tolong. kita ini maju lagi. Saya telepon dulu nomor saya sebentar. Heeh. Tian, kau katanya jangan bersundal dulu kau. Ya, kurang ajar kau. Halo Nomboru. Nomboru katanya bersundal aja, terus bertobat, nanti masuk surga duluan Nomboru. Ya Nomboru ya. Iya. Aku pun ku telepon dulu. Make tulangku. Halo tulang, kayak mananya si Nora ini tulang? Udah ku ajari dia. Pesundal itu dikatakan menggambarkan sistem dunia yang korupsi dan memusuhi Tuhan. Tapi si Nora nggak percaya tulang. Kita apakan si Nora ini tulang? Kita pecahkan otaknya ya. Bebal kali dia ya tulang. Oke Nora, selesai ya. Maju lagi. Nah, Perempuan selesai sini. saudara-saudara Kristen ya. Perempuan sundal yang bertobat dengan pemungut cukai yang bertobat itu didahului masuk surga. Artinya bersundallah kalian. Bertobat kalian, minta ampun. Kau pelesetkan. Kau tukang peleset, kau bibir kau itu Nora. Hati-hati kau nanti datang Yesus. Bahaya kau nanti Nora. Datang Begitu Yesus, cantik kau nanti dimatikan. sekarang. Dibuang kau nanti ke neraka itu jadi meleleh lah tubuh kau itu. Denny katanya, saya sudah mengatakan sembahlah hanya kepada Bapakku, Tuhan langit dan bumi. Kenapa kau sembah kepadaku, Derni? Ayo. Tidak. Nora, si Dearni sudah mengatakan kepada kau yang disembah adalah Elohim di dalam wujud Yesus. Oh, sejak Kenapa kapan juga kau Elohim masih disembah? menyembah yang tak kau tahu siapa yang kau Sejak sembah, kapan Nora? Sejak kapan Kubuanglah kau ke neraka, Nora. Kau memang bebal kali otakmu. Enggak kau dengarkan si Dearni Tunjukkan bicara. datanya di mana Tuhan Katanya. bisa menjadi manusia. Tunjukkan data. Di mana Derni katanya Elohim jadi manusia, Derni? Oke. Sudah dikatakan. Kenapa di Al-Qasas 30 Allah berbicara dari sebatang pohon, dari balik pohon? Kenapa? Kenapa enggak dia langsung ngomong? Kok mesti dari balik-balik pohon? Itu. Hebatlah Tuhan kami datang ke bumi.
Tuhan kami yang hebat. Elohim jadi manusia. Mesti dari balik-balik pohon dia ngomong. Ngapain? Loh, mau dari balik mana pun terserah. Masalahnya Berarti lebih hebat lah Tuhan kami. Langsung dia menyatakan diri. Datang ke Abraham, datang ke Ismail. Apa dikatakan Kau ada Tuhanmu datang kepada para nabi. Kutanya kau dulu. Kau dengar dulu Derni. Apa dikatakan Bibelmu? Apa? Apa dikatakan Tuhannya Musa? Tidak ada seorang pun yang dapat hidup memandang wajah. Nah, beda kalau di Kristen. Memandang Tuhannya yang mati. Nah, iya kan? Tuhanmu Dalam mati. keadaan manusia yang mati, bukan Tuhan. Buktinya Tuhan di mana, Nora? Buktinya Tuhan di mana? Di neraka. Tuhan itu di bumi, di tanah membusuk bau bangke, ditunggu 3 hari nggak bangkit-bangkit. Atau sekarang Tuhan Yesusku di surga, hidup kekal selamanya, dan akan berjanji, aku akan menyediakan tempat bagimu. Kau tunjukkan Tuhanmu, Nora. Ada menyediakan tempat Tuhanmu di surga? Nggak ada kan? Kalian dikatakan rakmu mendatangi neraka. Quran surat 19 ayat 71. Rakmu sudah menetapkan engkau mendatangi neraka. Apa itu? Yesusku dong yang paten menyediakan tempat di surga. Sabar dulu. Yang mati di kayu salib ini manusia apa Tuhan? Iya, keadaan manusia. Tuhannya kembali ke surga. Bukan mati bau bangke dia kan? Ada mati bau bangke Yesus. Sabar. Kutanya kau dulu, Nora. Ada mati bau busuk dimakan belatung Yesus. Ada. Sabar. Yang Endingnya yang lebih penting. sabar dulu, sabarlah. Oke, Jangan silakan. sih. Ya, silakan. Yang mati di kayu salib ini gelarnya Tuhan atau bukan? Gelarnya Tuhan. Gelarnya ya Tuhan. Jadi Tuhan yang mati di kayu salib ini yang pernah digebukin dulu, dibonyokin dulu baru Iya, pernah diludahi, pernah diarak-arak dia di Israel sana, di Israel itu. Oke. Iya. Saya bandingkan ini ya. Yang Yesus. Ya, saya bandingkan ini. Lebih hina mana? Lebih hina mana? Yang gelar Tuhan atau gelar seorang jenderal? Jenderal tidak pernah digebukin atau Tuhan yang pernah digebukin? Lebih hina mana? Oke, jenderal itu mati bau bangke atau bau busuk, bau buntang? Tanya dulu. Bau bangke nggak jenderal itu kalau mati? Kutanya dulu. Kau tunggu dulu jenderal itu 3 hari. Bau bangke nggak dia? Jenderal itu kau tunggu bau bangke nggak kalau mati? Mayatnya bau buntang, bau busuk. Muntah umpel. Lebih hina Tuhanku mana? Yesus wangi. Sekarang di surga. Mana kau pilih? Semua kalian mana yang kalian pilih? Yang bau bangke atau yang wangi di surga sekarang? Mana? Sabar. Biar nih kau lawan, nggak bisa. Kak Derni sabar dulu. Lebih hina mana? Ya, ada manusia yang gelarnya Tuhan, ternyata dia pernah dibonyokin, diludahin, atau ada manusia yang dapat gelarnya seorang jenderal, tetapi ketika di persidangan dia tidak pernah dibonyokin ataupun dipukul, dicambuk, diludahin. Mana yang lebih hina? Mana? Sekarang jenderal dan yang tadi dibonyokin itu, yang mana yang bau buntang kalau mati? Yang mana? Mana bau buntang? Yang jenderal tadi bau buntang, tinggalnya di tanah, dimakan belatung. Sedangkan ini tadi, walau dalam hidupnya dia dipukuli, dia diludahi, tapi endingnya hidup dan naik ke surga, wangi, semerbak, wangi, bunga paling wangi di dunia ini. Sabar Kak Derni. Aku lebih memilih itu dong. Kak Derni, sabar. Yesus gelarnya Tuhan, pernah dia disidang. Ya. Ferdi Sambo yang mendapatkan gelar jabatan dia seorang jenderal sama-sama juga pernah disidang. Tapi apakah Ferdi Sambo pernah diludahin, dicambuk, dibonyokin? Tidak. Yesus dicambuk, diludahin, dibonyokin, pernah. Pertanyaannya, endingnya hina yang mana? Gelar Tuhan apa endingnya jenderal? mana? Hinanya yang mana endingnya? Sambo kalau mati endingnya bau busuk atau bau bangke? Di pengadilan. Sekarang aku tanya dulu, kok nggak apa-apa sih lagi hidup. Endingnya yang perlu, ujung-ujungnya yang penting, ujungnya Yesus hidup dan naik ke surga, wangi, berkerajaan di surga dia, duduk di tahta kemuliaannya. Sedangkan Ferdi Sambo mati bau bangke, bau busuk, dimakan belatung, ditunggu-tunggu 3 hari. Kau tunggulah mayat si Ferdi Sambo itu 3 hari, pasti bau busuk, bau bangke. Hinaan yang bau bangke lah, lebih hina. Oke. Apa kau ini? Yang wangi lebih dimuliakan. Oke. Itu. Oke, sabar ya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Ketika Yesus mati di kayu salib,
ya. Ketika Yesus mati di kayu salib, pertanyaan saya, siapakah yang menurunkan dan meminta mayat Yesus? Guru-guru petinggi agama pada saat itu. Siapa Orang namanya? Yahudi. Siapa itu Petra? Yusuf dari Arimatea. Betul. Itulah petinggi agama di Yahudi, Kamu bilang betul. guru-guru, cuman satu orang namanya Yusuf. Pertanyaan saya, Iya, dia petinggi agama pada zaman itu. sabar, dia saudagar kaya, sabar. Orang sabar. Yahudi. Oke. Terus? Yusuf dari Arimatea yang bukan siapa-siapa Yesus yang meminta mayat Yesus. Benar kan? Yang menurunkan mayat itu Dia kan yang meminta. apa? Petinggi Dia agama di sama Yahudi dulu, loh, dia Nora. nanti nggak baca Bibelmu, Oh, dia ayo kita baca Bible. dia meminta mayat Yesus dan dia menguburkan di tanahnya sendiri, betul? Ya, iya. Nah, Iya. Pertanyaan saya, 4.000 dan 5.000 yang dikasih Yesus makan, 12 dikurangi 1, 11 murid Yesus dan ibunya kandungnya sendiri yang bernama Maria serta Maria yang lain. Kemana mereka ketika Yesus sudah mati? Kenapa bukan mereka yang meminta mayat anaknya? Oke. Nah, pada saat itu yang berhak meminta itulah orang kaya tadi. Nah, itu. Di mana dikatakan berhak? Di mana Mereka dikatakan pun berhak? murid-murid Yesus pada saat itu nggak punya tanah, nggak ada tanahnya. Tapi yang Yusuf dari mana? Arimatea itu Ibunya orang rumah. kaya. Ibunya, Makanya kau. ibunya nyewa Itu rumah. aja pun kau Eh, nggak otakmu nggak nyalar. Sebentar dulu. Kau lah. Sebentar dulu, sebentar. Ketika Nggak ada tanahnya murid-murid Yesus nggak ada. kota dari mana Maria nggak punya tanah? Nggak ada. Orang kaya itu yang punya tanah besar. Aturannya itu tempat kuburan mereka. Tapi karena dia menghargai Yesus, dia memberikan tanah itu kepada Yesus. Baik yang kan itu. Dengar, Nah, dengar dulu. Itu aja kau nggak tahu. Dengar, Pantas kau keluar dari Kristen. Botol kau rupanya. Sabar dulu, sabar. Hei, kalau Pantas ada- kau keluar dari sabar Kristen. dulu. Sabar, anak kita, maaf kata meninggal di luar kota, siapa yang Iya. mengambil mayatnya pertama, yang menerima jasadnya? Pasti orang tuanya, benar? Orang tua. Nah, Iya. waktu Yesus disalibkan, apa yang di depan kubur di depan salib Yesus? Maria ibunya kan, benar? Iya, betul. Nah, waktu Yesus sudah mati, kenapa Maria ibunya tidak mengambil mayat anaknya? Udah tadi jawabannya. Karena Nah. si Yusuf itu dari Arimatea yang punya Dia tanya uang Yusuf, banyak. saya tanya Punya Maria tanah. ibunya Yesus, kenapa bukan dia yang mengambil mayat anaknya? Karena langsung pemuka agama itu yang meminta itu. Jangan langsung pemuka, kenapa bukan ibunya yang Untuk mengambil apa itu? mayat? Apa menguatkan imanmu nih itu rupanya? Untuk apa kau tanya itu? Untuk apa itu? Untuk apa? Membuat kesalahan? Kenapa Nggak guna itu sama kami umat Kristen. Nggak guna pret itu pret. Nggak penting. ibunya? Nggak penting itu. Nggak penting. Untuk apa itu kau tanya? Supaya apa? Sekarang ku tanya kau. Kau tanya itu untuk apa, Nora? Jangan Untuk apa kau tanya tidak itu? kenal kalau itu sebenarnya bukan anaknya yang disalib. Mulai kau nipu. mulai lidahmu kau pelintir-pelintir, kau lipat-lipat lidahmu mulai. Ayo, kalian kasih pause sama Sisi Nora, guys. Mulai dia menghujat. Ayo, udah mulai dia memelintir-melintir lidahnya. Udah kau bilang tadi dia nggak kenal dia sama Yesus. Kau Kalau bilang anakmu Mbak Darni, jawabannya untuk Mbak Nora sabar kenapa? dulu Tian. Anakmu kerja di Oh. luar kota. Maaf kata, anakmu meninggal. Otomatis yang menerima mayat anakmu, jasad anakmu dari luar kota ke kotamu pasti kau kan? iya Nah, lah. waktu Yesus disalibkan, ibunya itu berada di depan salib Yesus. Waktu Yesus Iya. sudah metong, udah meninggoy, Iya. kenapa bukan ibunya yang mengambil mayatnya? Oke, ku jawab. Tahu kau, Yesus ini semua itu wanita itu semua yang patuh kepada Elohim itu ibunya Yesus. Dan semua saudaranya pada saat itu adalah saudara Yesus. Jadi kalaupun Yusuf itu mau minta, walaupun Maria enggak meminta, sama itu juga saudaranya. Yusuf itu juga saudaranya. Bayangkan itu. Kau ngawur, di mana Yusuf Arimatea mempunyai hubungan saudara dengan Yesus? Semua yang ada di muka bumi ini saudara Yesus. Datanya sama saya Yusuf Arimatea saudagar kaya itu adalah hubungan saudara dengan Yesus. Di mana? Dengar, maksudnya saudara Di mana? seperti ini. Kan ditanya, Maksudnya di manakah ibuku? Kan kata Yesus. Apa kata Yesus? Siapa yang menuruti perintah-perintah Saya Elohim, tidak tanya itulah perintah. ibuku. Kenapa bukan
ibunya yang meminta mayat Yesus. Kenapa rupanya kalau si Yusuf keberatan kau? Keberatan kau? Ibunya Kau keberatan? Kau keberatan? Kenapa kau yang keberatan? Orang Kristen gak ada keberatan. Kenapa kau keberatan? Kenapa kau keberatan, Nora? Apa keberatanmu? Apa hubunganmu? Kenapa kau keberatan? Maria tidak mengenal dan tidak mau meminta. Ini bukan mayat anakku. Ini bukan Yesus. Di mana datanya Maria tidak mengenal Yesus? Di mana datanya? Sedangkan sewaktu Yesus bangkit dari kuburan pun Yesus mendatangi orang tuanya dan murid-muridnya. Mana tunjukkan datanya dia mendatangi orang tuanya? Ayo. Ya kan datang dia. Dia tidak Ke dalam datangi. ruangan itu. Kan datang mereka menjumpai. Kan datang Yesus menjumpai murid-muridnya. Di mana? Di mana? Bacalah di Alkitab ini. Tunjukkan datanya di mana Yesus mendatangi ibunya. Ayo. Bukan ibunya, orang-orang itu di sekitar itu. Orang tuanya Murid-muridnya berapa? didatangi. Tentu Maria juga ikut. Sewaktu ke bukit Zaitun. Ikut enggak si Maria? Ikut enggak? Bukit Zaitun waktu Yesus mau naik ke surga. Adakah di situ Maria sama semua murid-muridnya? Saya tidak tanya mau naik. Derni, yang harus kau tanyakan sama pendetamu. Kenapa Ngapain Bunda ditanya? Maria? Sabar. Kenapa bukan ibunya yang meminta mayat Yesus itu satu? Kedua. Enggak perlu ditanya itu. Enggak ada hubungannya, enggak penting. Sabar. Kedua, di mana tunjukkan datanya? Di mana Bunda Maria itu menziarahi kubur Yesus? Tidak pernah. Ibunya tidak pernah datang melayat mendatangi kubur Yesus. Kalau ada tunjukkan dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes sama saya. Ketiga. Kenapa waktu Yesus bangkit bukan ibunya duluan yang dijumpai dia? Kenapa? Ini anak durhaka atau apa ini? Kenapa? Aku data saja sama saya tunjukkan mulai dengar. dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes keluar. Dengar Nora, Yesus tidak pernah mengatakan orang tuaku di neraka. Enggak pernah ya. Ya, Yesus enggak durhaka. Yesus tak pernah mengatakan orang tuanya di neraka. Enggak pernah. Sama saya. Jangan kau salah, jangan kau bilang Yesus durhaka. Enggak pernah dikatakannya orang tuanya di neraka. Ya, enggak pernah. Saya tidak tanya di neraka. Di mana? Tadi kan kau bilang Yesus itu durhaka, kan kau bilang tadi. Sekarang begini Derni, ketika kau Tapi yang mengatakan ibunya orang tuanya di neraka itu baru durhaka. Kau ini. Mati kau buat. Makan jantung kau buat. tunjukkan data sama saya. Satu. Kenapa bukan Bunda Maria yang meminta mayat anaknya? Itu satu. Kedua, kenapa Bunda Maria tidak mendatangi menziarahi kubur anaknya? Ketiga, kenapa Yesus ketika bangkit bukan ibunya yang pertama didatangi? Tunggu, aku tengok dulu sini. Iya, tengok. Kau ini pertanyaanmu apa? Enggak berbobot. Aduh. Pertanyaanmu enggak ada menyelamatkan jiwa, enggak ada. Itu. Karena begini Derni, kalau anak saya keluar kota, kalau dikasih libur sama perusahaan, otomatis dia minta pulang kampung karena ibunya masih hidup. Didatangi ibunya duluan. Nah, ini Yesus bangkit. Tapi bukan datang dia kepada ibunya. Ibu, aku rindu padamu. Itu diam dulu tuh. Iya, silakan. Nora gini. Gini Nora. Nanti jangan sampai ke telepon mama kau. Kemarin mama kau udah bilang, kenapa nggak kau kasih makan? Gini Nora. Dulu kasih makan dulu babimu. Kan akan ada ayat kan. Jadi ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar menunggu, kata seseorang. Apa kata Yesus? Siapa ibuku? Siapa saudaraku? Anak durhaka. Bentar ya. Apa kata Yesus? Siapa ibuku? Siapa saudaraku? Oh, siapa dia? Sebentar dulu. Bolehkah aku melihat wajahnya dia? Oh, siapa dia? Sebentar dulu. Nah, kata Yesus. Ya Allah. Siapa saudaraku? Ibuku dan saudaraku yang mendengarkan firmanku.
Jadi ibunya nggak dengarkan firman-Nya ya? Ya iyalah, karena dia bukan Tuhan. Artinya Nora, siapapun kita saudara Kristus, kau juga ibunya Yesus. Jikalau jikalau kau mengaku, ya kan? Kau bisa ibunya, kau bisa saudaranya. Iya kan, itu kan ayat kan? Gimana Der nih? Lu diam. Lu pakai BH dulu deh. Lu pakai BH kalau mau nyambung sini. Lu pakai BH. Lu panitia aja dia. Nah, gimana Kak Der nih? Di mana datanya? Yesus ketika bangkit langsung menjumpai ibunya. Kenapa ibunya tidak menziarahi kubur anaknya? Jangankan apa ya? Saudara kita yang meninggal kita ziarahi. Nih ya, nih. Alkitab mencatat Maria ibu Yesus berada di dekat salib saat Yesus disalibkan. Ya. Yohanes itu ya. Kemungkinan bukan makamkan yang menyebutkan. Nomor bantu dulu si Derni nomor. Beberapa nomor. Ya, dengar. Beberapa tradisi dan teolog berpendapat bahwa Maria ibu Yesus tidak pergi ke makam karena ia sudah percaya perkataan Yesus bahwa ia akan bangkit. Kau dengar dulu Maria. Kan Yesus sudah ngomong, udah tahu Maria itu Yesus akan bangkit. Atau beberapa berpendapat bahwa Yesus menampakkan diri pertama kali kepada Bunda Maria secara pribadi sehingga ia tidak perlu ke makam. Oke. Injil Matius 27 menyebutkan Maria yang lain bersama Maria Magdalena di depan kubur ada perdebatan apakah ya? Yesus bangkit nggak? Apa? Yesus bangkit nggak? Iya dong, bangkit. Nah, dia jumpai emaknya apa nggak? Ya dia menjumpai murid-muridnya dan semua mereka yang bersama dia pada saat itu. Emaknya nggak? Dia itu nggak emaknya seperti kita antara ibu dan ayah loh, anak doh. Weh, kok enak kali? Semua itu keluarganya, itu saudara-saudaranya semua di situ. Maria itu, yang kelima, Nora. Nih, hukum Taurat kelima apa bunyinya? Iya, hormati orang tuamu. Ibumu supaya lanjut. Pertanyaan saya, ketika dia bangkit, kenapa dia tidak menjumpai ibunya duluan? Karena Maria itu tahu bahwasanya waktu kuburan dulu ya, waktu ke kuburan dulu. Kenapa Maria nggak mendatangi? Tunggu dulu. Kenapa tidak menjumpai ibunya? Kenapa nggak menjumpai ibunya? Sebentar dulu. Kenapa nggak dijumpai Maria di kubur satu dulu ya? Karena Maria akan tahu akan hidup kembali Yesus. Ya. Yang kedua, kenapa Maria nggak menjumpai langsung? Kenapa Yesus nggak menjumpai langsung Maria? Karena apa? Karena dia itu bersama-sama dengan saudara-saudaranya itu akan bertemu kembali. Kan bersama mereka kan? Dan datang Yesus kan? Derni. Itu Derni. Ini ajaran kasih atau ajaran apa ini? Masa sama orang tua tidak didahulukan dan dia mendahulukan yang lain? Iya loh Nora, kalau setelah sudah bangkit Yesus, sudah selesai pekerjaan Maria. Nggak lagi menjadi ibunya lagi. Kau pun kayak mana sih? Dia udah kembali ke asalnya. Loh, dia tidak cari ibunya lagi yang melahirkan dia? Enggak dicari ibunya. Enggak. Wow, anak apa itu namanya? Karena semua wanita ini adalah ibunya. Anak durhaka. Semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua wanita-wanita yang setia kepada Tuhan itu ibu-ibunya. Itu Derni. Oh, itu Derni. apa Raja? Begini. Silakan. Jadi apapun kita jelaskan sama si Nora ini, dia akan kerasukan. Ini contohnya. Dia akan kerasukan, dia tidak akan mampu otak. Sabar aja. Sabar ya. Ini langsung di mute. Ketika kita ngomong karena kau nggak nyambung. Nggak nyambung. Nah, jadi begini ya. Ini saya sedikit lagi ya, karena saya mau mandi. Karena saya sudah sedih sebenarnya sama Kak Derni. Ternyata ajaran kasih apa kayak gini. Ini mengucapkan isi hati saya begini loh Kak Derni ya. Yesus ini kan dia dilahirkan ini kan tanpa seorang ayah nih, ibunya dipilih. Ibunya ini kan mendapatkan cercaan, hinaan dari kaumnya, dikatakan dia adalah wanita penjina, ya kan? Harusnya Yesus sedih gitu loh. Ibu saya sudah dihina, dikatakan wanita begini, wanita begitu. Karena waktu itu ibu saya mengandung saya tanpa seorang suami, tanpa seorang ayah, kan begitu. Nah, tiba-tiba ketika dia bangkit, dia tidak dijumpai ibunya. Ini anak apa namanya Kak Derni? Ya, aku
tiga. Paling kundang ya. Iya, Di. Untuk tahun yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Kalau kita datang dari perantauan, orang tua kita masih hidup, pasti yang kita pikirkan bagaimana jumpa dengan orang tua. Ini enggak. Dia mati 3 hari, dia bangkit. Dia tidak jumpai orang tuanya. Gimana, Derni? Seandainya anakmu di luar kota sana ada dikasih libur untuk pulang kampung, dia tidak mau pulang kampung ke kau, dia tidak mau mikirkan kau. Kira-kira bagaimana perasaanmu, Kak? Saya sedih, Kak. Kurang ajar kalian ya. Kalian menuliskan seolah-olah Yesus durhaka. Sebenarnya Yesus nggak durhaka, Kak. Gimana? Jangan sedih, Kak Nora, jangan sedih. Ya, Yesus juga membangkitkan orang mati, mamanya nggak dibangkit-bangkitkan. Ini gimana ini Kalian ceritanya, yang Bu harus Darni? disedihkan. Karena nanti kalian mendatangi neraka semuanya. Itu Di mana itu tertulis, Bu Darni? ada Quran surat 19 ayat 71. Rahmu sudah Ngarang menetapkan kau. engkau mendatangi neraka. Itu Ngarang. kasihan banget. Ngarang, Bu Kasihan Darni. sayang. Iya loh Nora, Yesus itu setelah sudah bangkit, dia kan sudah kembali ke keadaan yang sebenarnya, yaitu ilahinya. Tanya dia udah bangkit keadaan yang seperti Nah, apa? Saya jadi peduli. nggak perlu loh Nora didatang-datangi. Enggak. Jadi nggak perlu dijumpai orang tua. Iya, waktu kalau Yesus beda dengan kita. Beda dengan kita Yesus. Apanya kau Nora? Kalau anak durhaka itu kita memaki orang tua kita berada di neraka kau. Ah, baru. Nah itu durhaka kita seperti itu. Kalau Yesus dengan Maria itu Nora, sewaktu Maria itu melahirkan Yesus, Kalian pikir hanya saya tidak dipakai mengerti, saya sudah rahimnya mengerti sampai saya lap-lap ini, udah rahimnya bahasa untuk Inggris. sementara loh Nangis Nora. saya. Nora. Apa? Nora. Rahimnya Maria itu dipakai untuk melahirkan sang juru selamat hanya sementara. Iya. Kok kurang ajar? Berbahagia dong Maria. Dia itu mendapat kesempatan melahirkan sang juru selamat itu. Bayangkan itu. Baik, ku pinjam dulu rahimmu ya untuk melahirkan juru selamat ya. Datang. Iya. Kau Tuhan, kau pakai rahim saya. Kau yang menciptakan rahim saya. Kau nggak bangga Nora? Kau nggak bangga? Kalau dipakailah rahimmu melahirkan Nabi. Kalau Kau nggak Nabi bangga? saya terima masalahnya yang dilahirkan Ya pada udah, Maria dan kenapa jadikan kau Tuhan. menghina, mengejek-ngejek Maria, mengejek Yesus? Masalahnya yang kalian imani di situ yang dilahirkan Apa? Bunda Maria Tuhan. Kalau Nabi Memang. Ya memang iya akan melahirkan. Kenapa kalian yang sewot kalau Maria melahirkan Tuhan kami, juru selamat? Kenapa kalian ribut? Iya dong. Ya kalau Tuhan kami pernah dilahirkan. Kalian pun ada ayatnya. Assalamualaikum. Allah kalian itu jahir katanya. Jahir itu apa artinya? Tampak, yang nampak. Ada ayatnya kalian. Quran surat Hadid 3. Allah yang jahir katanya. Zohir. Nah, Zohir, Zohir. itu apa? Tampak, yang nampak. Di mana Zohir itu artinya tampak? Ya ayolah tengoklah Google apa arti jahir. Nah, aku baca tengok ya. Kau belajar sama Google atau sama Pak Ustadz? Oke. Ya enggak, kau lah. Sekarang Quranmu kau nggak ngerti. Kenapa kau lari-lari ke Bible? Oke, Al-Quranmu aja kau nggak tahu menjelaskan. Jelaskan dulu itu. Sekarang saya tanya. Jelaskan Ada dulu. itu apakah artinya kelihatan berwujud? Ya iyalah kelihatan berwujud lah. Kau Oke. ini gila kau. Sekarang saya tanya. Apakah kamu punya akal? Ada akalku. Tunjukkan Pikiranku. wujud akal seperti apa. Pikiranku itu bisa aku Saya tidak tanya pikiran. Tunjukkan menjumlahkan akalmu barang seperti apa. daganganku. Itu dia. Itulah akalku. Tunjukkan akalmu, Kak Derni. Seperti apa akalmu? Akal Bukan ada. itu sekarang. Sekarang jahirnya sekarang. Apa arti jahir? Zohir itu bukan berarti dia berwujud. Jadi apa artinya jahir yang tampak? Apa artinya tampak? Zohir itu ada. Nah, tampak kan? Nampak dia kan? Berada kan? Siapa yang bilang Zohir itu nampak? Kelihatan. Siapa?
Jadi apanya artinya jahir? Tanya, jawab dulu, jawab. Zahir itu ada, dia nyata, ada. Nah, seperti begini, sabar Kak Denny, saya kasih contoh. Oh, Kak Denny punya akal. Kak Denny ada, nyata Kak Denny punya akal. Nah, sekarang tunjukkan bagaimana bentuk akal itu. Gak bisa kan? Kak Denny merasakan namanya angin. Angin itu nyata. Ada angin, tapi bisa nggak Kak Denny melukiskan? Menjamah Bukan. angin gitu. Bukan, bisa nggak Kak Denny itu menggambarkan bagaimana bentuk angin? Nggak Bisa bisa nggak? dong. Dirasakan, bisa dirasakan. Berarti zahir itu bukan berarti harus ada, itu bukan berarti harus kelihatan Kak. Ini, Paham? aku baca dulu ya. Jahir berarti tampak, jelas, nyata. Terang atau permukaan. Dalam konteks Islam, jahir merujuk pada segala sesuatu yang lahiriah, fisik atau terlihat, berlawanan dengan batin, jiwa, esoteris. Jahir juga merupakan salah satu dari Asmaul Husna, Al-Jahir, yang bermakna Allah Maha Nyata atau Maha Tinggi atas segala Sabar. sesuatu. Sudah, Nyata. Sudah, Ah, itu deh. sudah. Berarti begini. Sekarang begini. Allah itu ada. Nyata, nyata. Dari mana kamu tahu? Dari mana kamu tahu? Kamu lihat dari ciptaannya. Ini nyata kan ciptaannya? Iya. Berarti Allah itu Iya. ada kan? Iya. Nah, sekarang bagaimana bentuk Allah? Sabar. Bagaimana bentuk Allah? Nah, bisa kami selesai. Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Karena makhluk itu yang nyata. Paham? Iya. Nah, makhluk itu adalah ciptaan. Allah yang menciptakan makhluk, tidak mungkin Allah bisa disamakan dengan makhluk. Jadi zahir itu apa? Nyata, ya betul. Berupa fisik. Fisiknya apa? Fisik di mana Allah itu salah satu sifatnya adalah Maha Pencipta. Jadi Allah itu menciptakan langit dan bumi. Nyata, langit dan bumi diciptakannya. Inilah bentuk nyata zahirnya. Melalui Bukan apa kalian tahu diciptakan alam semesta ini? Melalui apa? Allah berfirman. Salah satu sifat Allah adalah berfirman. Di mana kalian tahu Allah itu berfirman? Kepada siapa pernah Allah itu berbicara? Ya, kau jelaskanlah yang nyata itu tadi. Kan kalian bilang nyata. Kalau di Kristen betul-betul nyata Allah kami, Elohim kami, karena Dia menyatakan diri kepada para nabi. Izin, ada Bang Jibril. Assalamualaikum Bang Jibril. Waalaikumsalam warahmatullahi Akan Bang Jibril jelaskan bentuk zohir atau apa. Bang Jibril dipaparkan. Gimana Bu Dani? Bu Dani tadi barusan baca Aku data tadi dari mau mana main tuh? sama Nora. Janganlah, aku nggak suka main sama laki-laki. Enggak, coba dibaca tadi Bu Dani. Quran surat Al-Hadid. Hanya bagian data, Bang Jibril bagian Oke data. ya. Bu Ini Dani dia. barusan baca apa tuh? Coba diulang. Jahir atau dalam kurung Arab ya. Berarti tampak, koma, jelas, koma, nyata, koma, terang, koma, atau permukaan. Terus? Itu. Dalam konteks Islam, jahir merujuk pada segala sesuatu yang lahiriah, fisik Terus? atau terlihat, berlawanan dengan batin, dalam kurung jiwa, esoteris, tutup kurung. Jahir juga merupakan salah satu dari Asmaul Husna atau Al-Jahir dalam kurung, yang bermakna Allah Maha Nyata atau Maha Tinggi di atas segala sesuatu. diulang. Allah Maha. Ya, Allah Maha Nyata atau Maha Tinggi di atas segala sesuatu. Udah dibaca rupanya. Iyalah, Jadi yang zahir di situ maksudnya nyata. Nyata. Itulah Iya. di versi kalian ya kan? Enggak apa-apa. Iya. Kalau kami di versi kami nyata itu jelas keberadaannya melalui para nabi, ditulis di dalam Taurat. Maka kami tahu betul ada keberadaan Elohim itu. Maksudku di Al-Quran, bagaimana caranya Allah itu berbicara kepada nabi? Di mana datanya? Maka kalian tahu ada Allah itu gitu. Asyuara ayat 51. Bentar Apa katanya? Saya di sini ini udah 4 kali gue tunjukin ayat ini Mbak Udar nih. Bentar ya. Nih. Udah ini pasti inget nih.